Update berita bola seputar Piala AFF 2022. Takut main di kandang timnas Indonesia. Timnas Vietnam minta pertolongan AFF dan FIFA. Jordi Amat ungkap alasan timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam. Memanas, Sintayong ngamuk dengar ocehan pelatih Vietnam. Kalau begitu, kita habisi saja besok. Timnas Vietnam menaruh kewaspadaan tinggi saat bertamu ke markas timnas Indonesia pada semifinal Piala AFF 2022. Duel Indonesia dan Vietnam akan berlangsung dengan sistem kandang tandang. Vietnam lebih dulu bertamu ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Setelah itu The Golden Star dijadwalkan menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin Senin 9 Januari 2023. Menjelang leg pertama semifinal Piala AFF 2022, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF langsung bergerak menyiapkan segala aspek. Salah satunya faktor keamanan skuad timnas Vietnam ketika bermain di kandang timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam bahkan sampai meminta bantuan kepada AFF dan FIFA serta menjalin komunikasi dengan PSSI. Hal ini sebagai bentuk kekhawatiran mereka terhadap insiden yang dialami timnas Thailand beberapa waktu lalu. Pada babak penyisihan grup A, bus yang ditumpangi pemain Thailand dilempari batu oleh supporter fanatik Indonesia hingga mengakibatkan kerusakan. Mengenai keamanan tim ketika bermain di tempat yang rawan seperti Indonesia, saya meminta AFF untuk mengundang ahli FIFA bersama dengan pekerjaan keamanan, kata Presiden VFF Tran Quoc Tuan. Saya harap tim kami terlindungi dengan baik, ujarnya dikutip dari Zing News. Keputusan ini diambil oleh VFF setelah menjalin diskusi dengan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Saya telah mengirim dokumen ke kedutaan Vietnam untuk mendukung dampak dan menyebarluaskan rekan kami untuk mengambil tindakan perlindungan. Ini adalah keputusan saya dengan Park Hang-seo sudah didiskusikan sejak 1 Januari. AFF perlu mengundang 2 lagi pengawas pertandingan dari AFC dan FIFA untuk memastikan terselenggaranya babak semifinal, kata Quoc Tuan. Lebih lanjut, Quoc Tuan juga menceritakan kesulitan lain yang dialami timnas Vietnam saat bertolak ke Jakarta. Tim Vietnam mengalami kesulitan untuk pergi ke Indonesia pagi ini, kata Quoc Tuan. Ada 5 orang berpaspor Korea Selatan di staf kepelatihan yang membutuhkan visa untuk masuk ke negara itu. Namun kami segera mengatasinya dengan menelpon pihak kedutaan dan perwakilan AFF untuk meminta bantuan, ujarnya. Optimis, Jordi Amat ungkap alasan timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam. Bek timnas Indonesia Jordi Amat optimistis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam pada laga pertama pada babak semifinal Piala AFF 2022. Duel antara kedua tim di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dipastikan akan berlangsung ketat. Hal ini terlihat dari terakhir kali Indonesia dan Vietnam bertemu pada babak penyisihan grup Piala AFF 2020. Laga tersebut ditutup dengan hasil imbang, tetapi mampu menyajikan duel taktik Sintayong dan Park Hang-seo yang menarik perhatian. Sebelum laga tersebut, tim berjulukan The Golden Star masih mendominasi dan jadi lawan menakutkan bagi timnas Indonesia. Melawan Vietnam, Jordi Amat menegaskan jika timnas Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan. Ia semakin yakin setelah melihat skuad Garuda mampu mengimbangi Thailand di babak penyisihan grup, bahkan hampir meraih kemenangan pada laga tersebut. Kami telah menunjukkan bahwa tim memiliki peluang mampu mengalahkan Thailand di grup. Namun kemudian karena kehilangan sejumlah momen, pertandingan berakhir imbang, kata Jordi Amat kepada awak media. Pemain asal klub Liga Malaysia Johor Darul Takzim ini menegaskan jika kemenangan di leg pertama di semifinal ini cukup sulit. Namun dengan dukungan supporter, pemain bisa lebih termotivasi demi meraih hasil maksimal pada laga ini. Selain itu, atmosfer di stadion diharapkan bisa menguntungkan di skuad Garuda. Persiapan baik, hari ini hujan, tetapi pada akhirnya kami dapat menjalani latihan. Kami punya kesempatan besar untuk bermain di hadapan para supporter yang mendukung. Jadi saya harap suasana stadion akan membantu, kata Jordi Amat. Di lain sisi, semakin memanas. Sintayong ngamuk dengar ocehan pelatih Vietnam. Kalau begitu, kita habisi saja besok. Pelatih timnas Indonesia Sintayong marah dengan ucapan pelatih timnas Vietnam. Kemarahan STY itu terungkap usai pre-match conference di Media Center Sub-BK Senayan, Jakarta Kamis 5 Januari 2023. Sebelum bertanding, seperti biasa kedua pelatih mengikuti sesi pre-match conference di Media Center Sub-BK Senayan, Jakarta Kamis 5 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut,
Vietnam sebagai tim tamu lebih dulu melakukan pre-match conference. Usai menjelaskan persiapan timnya, pelatih Vietnam Park Hang-seo tampak kesal dan menunjuk-nunjuk dua orang media Korea yang turut meliput kegiatan tersebut dengan menggunakan bahasa Korea. Dua orang media Korea yang hadir di sesi tersebut merupakan tim dokumentasi Shin Tae-yong. Setelah sesi pre-match conference berakhir, Imperator media Korea Diana Petriana membeberkan apa yang dikatakan Park Hang-seo kepada timnya. Kepada wartawan Indonesia, Diana mengatakan Park Hang-seo kesal dengan kehadiran dua media dari Korea tersebut. Tadi dia Park Hang-seo tunjuk-tunjuk sambil bilang, "Kamu ngapain di sini? Kamu media bukan?" ujar interpreter tersebut. Nah, mereka media Korea ini dulu tuh pernah liput sama Park Hang-seo. Mungkin Park Hang-seo kaget lihat mereka pakai kemeja timnas Indonesia. Ada lambang Garudanya, sambungnya. Tak hanya itu, Diana juga mengatakan bahwa interpreter yang bertugas saat konferensi berlangsung tak menerjemahkan secara keseluruhan. Diana mengungkap dalam sesi konferensi pers, Park Hang-seo juga sempat kesal dan menyentil profesional Indonesia dalam menggelar Piala AFF dan disangkut pautkan dengan gelaran Piala Dunia U20. Ini Indonesia, jadwal kick-off saja tidak jelas, berubah. Gimana mau ngadain event internasional Piala Dunia U20? Ujar Park Hang-seo. Media Korea tersebut pun menyampaikan apa yang dikatakan Park Hang-seo kepada Shin Tae-yong. Mendengar cerita tersebut, Shin Tae-yong pun turut kesal. "Kalau begitu kita habisi saja besok," ujar Diana menirukan Shin Tae-yong. Rivalitas kedua pelatih pun sangat terasa dalam momen ini dengan tidak adanya foto saling berjabat tangan. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di leg pertama? Mari kita tunggu.